Baiklah, kita akan mulai pembahasan kita yang inti ya, yaitu distribusi binomial. Jadi di atas ya. Nah, 3. Distribusi binomial. Nah, jadi sebetulnya yang akan kita hitung dalam pembahasan distribusi binomial adalah menghitung probabilitas ya dari untuk suatu distribusi binomial. Oke, mari kita kembali ke persoalan misalkan melempar koin 5 kali ya. Melempar koin 5 kali persoalan kita. Misalkan kita tertarik gitu ya pada probabilitas atau peluang probabilitas mendapatkan 3 head ya. 3 kok jadi saya tulis, biasanya kan saya tulisnya H doang ya. 3H atau 3 kepala ya. Tepat probabilitas mendapatkan 3H tepat 3H gitu ya. Nah, exactly 3H. Nah, tentu saja ini artinya 3H dan 2T secara tepat ya. Meskipun urutannya bisa bermacam-macam, yang penting kita dapatkan tepat 3H dan 2T ya. Dalam 5 kali pelemparan koin ya, 5 itu baik. Nah, kita bicara dulu adalah pertama kita memahami probabilitas atau peluang ya, atau kemungkinan probabilitas untuk mendapatkan 3H, 3 head ya. Dan ya misalkan kalau kita ingin melihat probabilitas mendapatkan 3H dan 2T gitu ya, dalam urutan khusus dulu ya, dalam urutan atau sekuen yang khusus ya, urutan khusus misalkan ya. Yang kita sebut sekarang misalkan saya tulis ya, sudah tulis 3H dan 3T ya, sudah dan 2T yang sudah kita tulis ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat probabilitas dulu. Probabilitas mendapatkan sebuah H gitu ya, pada lemparan pertama ya, dengan apapun H atau T pada dengan apapun pada 4 lemparan berikutnya ya. Berarti dengan memperhatikan juga tentang kalau kita melempar koin, kemungkinan H atau kemungkinan T-nya kan probabilitasnya setengah ya. Nah, dengan memperhatikan itu Anda bisa nulis seperti ini.
Misalkan kita tulis P dalam kurung probabilitas mendapatkan pada toss pertama, pada lemparan pertama Anda mendapatkan H, apapun lemparan berikutnya berarti H 0, 0, 0. Nah gitu maksudnya, space gitu ya. Nah itu sama dengan berapa? Setengah ya. Nah kemudian nah sehingga ini Anda sudah paham. Nah kalau berikutnya probabilitas satu saja ya, probabilitas mendapatkan sebuah hak juga gitu ya pada lemparan pertama kemudian mendapatkan sebuah hak juga gitu ya pada lemparan kedua. Nah, kedua juga atau kita tuliskan probabilitasnya P, yang pertama H, yang kedua H, dan yang tiga berikutnya apapun gitu ya P. Gini kita tulis ini. Tidak harus seperti ini notasinya ya. Ini hanya cara menyingkat saja. Anda mungkin di buku lain mendapatkan ungkapan notasi probabilitas yang berbeda. Ini hanya untuk kemudahan dalam kuliah ini saja. Perhatikan, ini sama dengan sesuai dengan aksioma probabilitas yang sebelumnya saya pernah tuliskan dalam kuliah ya. Baik, ini berarti apa ini? P H ini tadi P0000 PH 0000 kemudian dikali P0H 000. Maksud kosong teh boleh apapun ya, boleh H boleh T, tak kita hiraukan, tapi kemungkinan pertama H, kemungkinan yang kedua H ketika pelemparan itu yang penting. Baik, semuanya bernilai sama probabilitasnya, setengah kali setengah. Nah gitu ya, berarti ini sama dengan tulisnya gini 1/2. Ini kurung biasa ya, bukan N pilih M, bukan binomial, notasi binomial ya. Yang ini sama dengan berapa, ini tulis juga boleh 0,25. Nah gitu ya. Nah kalau begitu Anda jadi paham sekarang kalau saya misalkan meminta probabilitas mendapatkan 3H gitu ya, pada 3 lemparan pertama. Nah gitu ya, tepatnya dari 5 kali lemparan total ya. Bagaimana? Oke, untuk memudahkan kita abstraksi dulu dengan simbol P. Berarti kemungkinan mendapatkan 3H berturut-turut dalam 3 lemparan pertama. Jadi H gitu maksudnya ya. Nah ini H apapun hasilnya di 2 lemparan berikutnya. Berarti ini sama dengan kebayang? Setengah kali setengah kali setengah gitu ya.
Di sini Anda bisa lihat seperti ini. Ya, sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 0,125. Misalkan seperti ini. Nah, sekarang kalau begitu Anda jadi paham kalau kita menulisnya, saya tuliskan seperti ini. Nah, ini ya. Probabilitas mendapatkan 3H ya pada 3 lemparan pertama dan kemudian 2 ekor pada 2 lemparan terakhir akan bagaimana bentuknya? Oke, renungkan sebentar. Pasti Anda setuju. P H H H T T ya. Anda tadi sudah tahu yang seperti ini setengah pangkat 3, dan analogi yang sebelumnya berarti ini juga kemungkinannya setengah karena kemungkinan H dan T nya sebenarnya sama-sama setengah. Kemudian ini, nah probability gitu ya. Ini harus pakai kalkulator sama dengan, oke, mainkan berapa? 0,0313. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Dan nanti video ini harus Anda ulang ya, supaya Anda mendapatkan familiarisasi yang lebih baik ya. Baik. Nah, berikutnya adalah kita perhatikan kita telah kita telah bisa melihat bagaimana untuk head gitu ya, ada berapa probabilitas dalam suatu komposisi probabilitas diinginkan gitu ya. Misalkan ada berapa susunan, ada berapa H, ada berapa T sesuai dengan probabilitas yang ditanyakan, Anda sudah bisa melakukannya ya. Nah, tapi intinya Anda sudah melakukan penggrupan ya, grouping yang berhasil melihat ini ya, melihat contoh yang barusan. Nah, ini. Nah, maksud saya ini adalah sesuatu yang perlu dilatihkan. Nah, kemampuan menggrupkan ini juga nanti berpengaruh pada kemudahan kita menghitung probabilitas yang kemungkinannya tidak sama setengah-setengah ya, 50% seperti pada lempar koin. Contoh yang tidak sama setengah-setengah tetapi sepersekian gitu ya, bergantung persoalan. Misalkan dadu ya, melempar dadu tidak mendapatkan titik atau satu titik tidak sama, bukan 50% ya, karena ada 6 sisi dalam kubus yang mungkin akan keluar ya, sehingga di situ Anda bisa melihat 1/6 menjadi kata kunci misalkan, menjadi konsep kunci dan sebagainya. Nah, sekarang tadi kita akan kembali lagi ya, bahwa mendapatkan 3 head dan 2, dan kemudian, dan Anda juga tahu tadi ya, maksud saya dari contoh ini mendapatkan 3 head dan kemudian 2 tail
bukanlah eh, bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan 3H dan 2T dalam urutan yang tidak kita pedulikan gitu ya. Nah, jadi ini menegaskan kembali seperti yang di awal-awal, misalkan bahwa cara pernyataan 3H dan kemudian 2T gitu ya. Yang ini lebih khusus, lebih spesifik gitu ya. Itu tentu saja berbeda atau bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan 3H dan 2T dalam sembarang urutan. Nah, itu ya. Nah, ini bukanlah satu-satunya gitu ya. Bukanlah satu-satunya maksud saya itu. Nah, gini ya. Jadi, kalau 3H dan kemudian 2T itu spesifik. Kalau 3H dan 2T dalam sembarang urutan ini bisa bermacam-macam. Dan kita bisa lihat ada berapa cara. Sebetulnya sudah kita hitung sebetulnya ya. Misalkan mau menggunakan apa? Mau menggunakan notasi binomial, oke. Misalkan jumlah lemparan, kemudian jumlah H yang diinginkan ya, berarti otomatis nanti T-nya juga ya. Kan dalam konteks ini kan berarti ini sama dengan kalau pakai notasi binomial 5 lemparan H-nya 3 ya. Nah, ini. Berarti ini apa ya? Sudah Anda dapatkan 5 faktorial per 3 maaf. Bagaimana? 5 dikurang 3 faktorial, 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali, terus saya tulis ulang, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per, ini berapa? 5 kali 2 kali 1, kemudian ada kali 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya, dan seterusnya lah. Anda bisa ini kan, ini berarti berapa? 10 kan ya. Nah, Anda boleh juga membuktikan kalau ingin juga yang 10 ini Anda ada 5 ruang tuh, 2, 3, 4, 5 ya, ada 10 ya. Di awal sudah Anda dapatkan juga ini ya konsepnya. Nanti oke lah, kita buktikan aja yuk, iseng-iseng berhadiah. Itu lagi ya. Nah, oke, mari kita lihat dalam urutan yang sembarang sebenarnya udah kita dapatkan ya. Ini T sebagai contoh, T misalkan T H yang paling mudah. Kemudian kita geser T H H. Kemudian kita ke kanan lagi T H kemudian T T. Kemudian kita geser
T, T, H, H, kemudian H, T, H, T, H, kemudian H, T, H, H, T, geser lagi, H, H, gitu ya, T, T, H, apalagi H, H, T, H, T, kemudian H, 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 T, T tuh, H, 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 T, T, ya urutan misalnya. Ini sebenarnya ini hanya bukti saja, tapi intinya adalah Anda mendapatkan ini ya jumlah yang 10. Tuh 2, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh ya. Nah udah oke ya. Mari kita teruskan. Penting untuk memperhatikan ya bahwa masing-masing dari cara-cara ini, cara-cara untuk mendapatkan 3H dan 2T memiliki probabilitas yang sama. Sebagai contoh ini ya, misalkan ini lihat nih, kalau saya tulis gini, P, H, H, ketika urutannya seperti ini, P, H, H, misalkan T, H, T, misalkan seperti ini Anda mendapatkannya sama ya. Kalau Anda uraikan setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah ya, Anda bisa lihat setengah-setengah yang dari H Anda boleh kumpulkan, misalkan meskipun identik ya kemungkinannya yaitu setengah untuk masing-masing kejadian yang mungkin ketika melempar. Nah seperti ini ya, dan seterusnya. Baik, misalkan kalau misalkan atau ya persoalannya kita mulai menggunakan logika atau, misalkan, nah perhatikan probabilitas ya untuk mendapatkan susunan H, 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 T, T. Nah lihat ataunya ini perhatikan, atau HHTHT, HHTHT ini akan diberikan notasinya gitu ya, kurang lebih seperti ini, P, HHHTT, ataunya di dalam ya, maaf, ataunya saya tulis dalam ininya HHTHT. Nah gini, ini ingat berarti sama dengan, nah saya tulis plusnya di sini supaya Anda ingat di kuliah sebelumnya, atau maaf di sini ya, sama dengan di sini deh, sama dengan, nah plus ya. Di sini Anda dapatkan apa? 1/2 pangkat 3 kita kelompokkan untuk H, dan 1/2 pangkat 2 kita kelompokkan untuk T. Di sini juga sama, untuk H kita kelompokkan 1/2
2 pangkat 3 1/2 pangkat 2. Nah, cuma yang ingin saya tekankan Anda untuk perhatikan plusnya ini ya, terkait dengan si ataunya ini, atau nah ya, seperti itu. Baik. Dan kita sudah tahu di atas ada 10 kombinasi yang mungkin untuk 3H dan 2T nih yang tadi saya tulis ini. Nah, sekarang berarti bagaimana dalam urutan yang apapun gitu ya. Nah, kalau dengan demikian misalkan kemungkinan, nah dalam hal ini berarti probabilitas, nah ya lihat yang ini, probabilitas untuk probabilitas. Nah, sekarang kata-kata probabilitas digunakan, bedakan dengan ketika kita bicara soal mencari jumlah cara aransemen ya, jumlah cara mendapatkannya. Ini dalam konteks probabilitasnya. Nah, misalkan kita bicara probabilitas mendapatkan apa tadi, tepat 3H berarti kan dan 2T gitu ya. Nah, cuma itu tidak usah disebut juga sudah langsung paham dalam 5 percobaan lemparan, dalam 5 lemparan. Nah, sekarang berarti tadi Anda sudah tahu ada kombinasinya ada berapa? Ketika kita menghitung di atas ada 10 ya. Ada 10 kombinasi urutan 3H dan 2T ya. Yang tadi sudah Anda lihat. Nah, 10 kombinasi. Nah, tadi gitu ya. Sehingga bagaimana ini cara mendapatkan probabilitasnya, ekspresi probabilitas ya seperti ini berarti P ya, P dalam kurung sebagai contoh HH TT, ataunya di dalam kurung ya, atau berikutnya apa tadi, HH HT ya, HT misalkan, atau lagi ya, atau terus gitu ya sampai atau terakhir ya, bentuk terakhirnya nih, bentuk terakhirnya ini. Nah, mana tadi HHHTT, nah gitu ya, atau TTHHH yang mana saja kan, asal HHHTT udah berarti TTHHH gitu ya misalkan. Nah, ini semua urutan yang mungkin sudah kita tulis ya, TTHHH gitu ya. Nah, ini gitu ya, lihat. Nah, ini berarti ada bagaimana ya, berarti sama dengan seperti tadi Anda dapatkan H-nya 3, T-nya 2 ya, dengan probabilitas yang sama setengah. 3, 2 ya, atau berarti atau itu plus ya. Kemudian apalagi sama 1/2 pangkat 3, 1/2 pangkat 2 tambah terus ya 1/2 3 kali 1/2 2 tambah terus sampai ada 10 kali 10 set ya. Nah, ini ntar saya tulis dulu gini, 1/2 3 1/2
2. Nah ini maksud saya itu ya, yang dimaksud ada 10 tuh ini. Nah ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, nah ini 10 maksudnya gitu ya. Nah ini sama dengan 10 kali, nah gitu ya. Ada 10 kali dari 1/2 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2 gitu ya. Atau sama dengan, kalau gunakan tadi kalkulatornya kan sudah dapat ya. Berarti tadi 0,3125 misalkan ya. Coba cek. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau begitu salah satu cara yang lain, dan ini yang salah satu yang harus dibiasakan juga adalah ini gitu ya. Cara lain menuliskan probabilitas di atas adalah, nah gitu ya. Sabar sedikit. Bagaimana? P 3H dan 2T ini ya, dalam berbagai urutan ya, yang sembarang. Anda boleh menyatakannya dalam sembarang yang mungkin, urutan sembarang yang mungkin apa? Nah, tadi kan sudah Anda bisa melihat berapa percobaannya, berapa kombinasi yang mungkin. 10 itu didapatkan dari mana? Dari kalau dinyatakan dalam notasi binomialnya adalah ini 5 5 ruang gitu ya. 5 percobaan lemparnya, 5 kali 3H-nya. Nah, berarti ini 1/2 3 pangkat 3, 1/2 pangkat 2. Nah, maksud saya itu ini. Ini ya. Ini tuh ya identik dengan kita menuliskan ini ya. Yang ini tadi. Nah, gitu ya. Jadi Anda sudah bisa sekarang berdasarkan ini nanti melihat berbagai kemungkinan. Kita masih harus sabar ya terkait ini, terkait distribusi binomial ini masih harus banyak mencoba ya. Oke, kita tulis secara umum gitu ya. Secara umum jika kita melempar koin n kali, nah ini ya, probabilitas mendapatkan tepat H gitu ya, M kali H gitu ya. MH artinya juga berarti N min M, ada N min MT gitu ya. Nah gitu akan dinyatakan
dalam P MH dan N min M, ini min ya, T itu ya, sama dengan, nah ini N M, N pilih M, kemudian 1/2 M, 1/2 N min M. Nah, dengan catatan sebetulnya Anda tahu bahwa probabilitasnya untuk mendapatkan H dan T dalam setiap kali tossing atau setiap kali pelemparan adalah setengah ya. Nah, ini setengah ini dari mananya? Gitu. Oke. Nanti untuk yang probabilitasnya tidak setengah-setengah, misalkan lemparan yang lain, dadu, nah itu kita akan coba contoh yang lain ya. Ini padahal kita ingin cepat ke fisika statistiknya, tapi saya pikir Anda perlu paham ini. Kembali ya. Baik. Mari kita lanjutkan dengan latihan. Baik, latihan berapa nih? 7 ya, set. Baik. Yang pertama, harus satu, ini untuk familiarisasi ini ya, cara menuliskan. Satu, hitung probabilitas. Kadang-kadang mungkin saya di kuliah-kuliah awal selalu bicara di probabilitas, padahal maksudnya dulu itu yang sebelumnya tuh cara ya, takut gitu ya. Saya khawatir nanti ada beberapa kali mungkin saya keceplosan, karena secara spesifik pengertian probabilitasnya tuh di sini ketika kita mulai masuk bab ini ya, bagian probabilitas di binomial dalam distribusi binomial. Oke. Hitung probabilitas mendapatkan, kan sebelumnya saya bilangnya adalah bagaimana sekian cara ya sebenarnya. Hitung probabilitas mendapatkan tepat, nah ini ya, tepat 1 head ya, 1 H dalam 5 lemparan koin mata uang ya, gitu ya. Baik, ini bagaimana? Berarti kalau Anda tuliskan P ya, P probabilitas dari apa? Mendapatkan 1 H gitu ya, dan 5T, berarti ini kan seperti itu. Anda sudah tahu ini caranya langsung dalam notasi binomialnya, distribusi binomial. Berarti apa ini? 5 lemparan. Ini sorry. Hati-hati. Hati-hati. 4 ya. Baik. Bagaimana ini? Ini berarti ininya 5 pilih 1 dalam notasi binomialnya. Kemudian kemungkinannya 1/2 probabilitas setengah pangkat 1. Kemudian 1/2 pangkat N min M, 5 min 1. Nah gitu ya. Boleh dikasih kurung kalau ingin aman. Nah gitu. Berarti ini sama dengan 5 pilih 1, 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 4 ya, sama dengan ya, seset ininya dihitung tadi dalam notasi binomialnya 5 pilih 1-nya, kemudian dikalikan setengah pangkat 4, Anda dapatkan berapa? 0,1563 ya misal. Baik, kita teruskan yang kedua.
hitung probabilitas mendapatkan 3H dan 3T. Ingat ini berarti susunannya bebas ya. Nah gitu ya, susunan bebas. Pada lemparan koin. Oke, sengaja disembunyikan berapa kalinya ya. Tapi sebetulnya Anda sudah harus tahu dari sini nih. Dari ini ditulis ini berarti tahu sebetulnya. Baik. Bagaimana jawabnya? Caranya berarti ini P 3H dan 3T dari 6N ya, N-nya 6. Berarti ini sama dengan 63. Kemudian masing-masing 1/2 pangkat 3 M-nya atau H-nya 1/2 6 min 3 atau sama dengan 6 pilih 3 1/2 pangkat 3 1/2 pangkat 3 sama dengan ayo mainkan kalkulatornya. Notasi binomial juga sebetulnya sudah ada di kalkulator yang saintifik ya. Anda bisa cek juga. Berapa ini? Totalnya Anda kerjakan nanti hasilnya. Baik, 0,3125 ya. Sebagai contoh. Oke, terus ya. Masih ya. Siap. Berikutnya adalah yang ketiga. Tentukan probabilitas mendapatkan tepat 2T dalam 5 lemparan koin. Oke. Nah, ini oke. Bagaimana yang diminta 2T ya. Nah, ketika Anda tepat 2T berarti ada 3H sebetulnya. Tapi ketika yang ditanyakan T, sebetulnya Anda juga bisa menganggap si T ini sebagai H. Karena kan sebetulnya penggunaan distribusi binomialnya jangan sampai Anda terjebak oleh penamaan simbol ya yang bebas ya. Kan Anda bisa juga menamakan si headnya itu atau si gambar kepala itu dengan cengek, si angka dengan comro dan sebagainya. Jadi kalau ini seperti ini gimana? Ini tetap ya menuliskannya ini P oke, seperti apa? P
katakanlah kalaupun Anda menggunakan aksen pun boleh sebetulnya ya. Berarti ini sebetulnya 2H aksen sisi T tadi dan 3T ya. Nah, ginilah itu boleh. Atau Anda langsung 2H 3T gitu ya. Sama dengan langsung saja ya. Maksudnya sudah mengerti 5 2 kemudian 1/2 untuk T-nya itu yang sekarang kita tulis sebagai H aksen gitu ya. Ini ada 2, ini 1/2, ada 3. Nah gitu sebetulnya sama saja, berarti ini tadi sudah kita hitung ya, sama dengan berapa? 0, cek ya, 3125. Baik, berikutnya nomor 4. Misalkan cari probabilitas mendapatkan apa 4 atau lebih. Nah ini 4 atau lebih H gitu ya, head dalam 5 kali lemparan koin ya. Nah jadi ini bagaimana ini, artinya apa ini? Berarti ini juga artinya Anda ingin bagaimana ini artinya probabilitas mendapatkan mendapatkan 4H atau ya probabilitas untuk mendapatkan 4H dan 4H dan 1T. Nah, atau maksud saya tadi di sini, atau apa ini? Atau lebih atau berarti 5H ya, atau 5H 5H gitu ya, dalam 5 lemparan, 5 ruang ya. Nah berarti perhatikan ini ya, ini kuncinya. Si atau ini membagi atau memisahkan 4H dan 1T dan 5H. Nah gini ya, kadang-kadang harus hati-hati juga ya mencerap ininya kalimatnya. Baik, akan kita hitung. Nah, siap. Baik, kita tulis ya. P bagaimana? P P4 atau lebih atau 5. 4 atau lebih. 4 atau lebih. Nah, gini ya. 4 atau lebih H gitu ya. Dalam
5 lemparan. Anda boleh menulis apapun di sini tapi maksudnya ini, gitu ya. Berarti ini sama dengan bagaimana? Pelan-pelan yuk. Ini kan tidak lain adalah P 4H dan 1T, gitu ya. Tadi atau ya plus, berarti plus P, oh ini sorry, nah ini P 5H, ya kalau mau dilengkapkan berarti dan 0T ya gitu. Nah itu berarti ini tinggal ada 5 tosis, ada 5 lemparan, 5 4 1/2 berapa ini? 4 1/2 5 kurang 4 ya, atau ini 1 ya, tambah P 5 1/2 pangkat 5 1/2 5 min 5 atau 0 ya, 5 min 5, boleh pakai tanda kurung, boleh tidak, sama saja. Atau Anda dapatkan apa ini, 5 pilih 4 1/2 pangkat 4 1/2 pangkat 1 tambah ini yang nggak usah ada ya, sorry. 5 pilih 5 1/2 pangkat 5 1/2 pangkat 0. Nah gitu ya. Oke, berapa ini? Kalau dihitung sama dengan gunakan kalkulatornya. Ya. Anda akan dapatkan 0, kurang ya 1,875 ya, 0,1875. Baik. Nah, kita teruskan lagi ya. Kita teruskan lagi berikutnya. Soal nomor berapa sekarang? 5 ya. Soal nomor 5 dari pertanyaan 4, nomor 4, hitunglah probabilitas mendapatkan tiga atau kurang untuk mendapatkan 3 atau kurang H gitu ya, dalam 5 lemparan koin. Nah, koinnya kok gitu? Koin. Oke, lihat yang tadi ini persoalannya cari probabilitas mendapatkan 4 atau lebih H dalam 5 lemparan koin ya. Nah, sekarang dalam 5 lemparan koin ini hitunglah probabilitas mendapatkan 3 atau kurang H dalam 5 lemparan koin. Ya.
Gimana nih? Oke, kita tulis dulu aja ya. Untuk membantu kita tulis P. Apa katanya tadi? 3 atau 3H atau kurang, atau saya nulisnya 3 atau kurang H gitu ya. Atau saya tulis 3H atau kurang lah ya, Anda ngerti maksudnya. 3H atau kurang, tapi supaya konsisten deng. Maksudnya sama, 3 atau kurang si H gitu ya. H gitu ya, dalam 5 lemparan koin. Nah, ini bagaimana? Boleh juga ditulis. Nah, lihat aksioma yang untuk probabilitas ya. Anda boleh menuliskannya kan 1 dikurang 4 atau lebih, berarti kalau ini ya, yang bukan 3 atau kurang berarti 4 atau lebih. Nah, berarti Anda boleh menuliskan peluang probabilitas ya, 4 atau lebih H ya, dalam 5 lemparan tuh. Ini aksiomanya udah kita pakai kemarin ya, dari yang sudah saya tulis. Nah, ini berarti ya sudah sama dengan 1 dikurang apa ini? Ya ini besar dulu, kurung besar. Ya, notasi binomial 5, 4, 1/2, 4, 1/2, 5 kurang 4, 1 gitu ya. Nah, ditambah 4 atau lebih berarti 5-5-nya H ya, yang tadi 5 binomialnya, kemudian 1/2 5, 1/2 0 TA. Nah gitu ya, ini sama dengan sudah Anda kerjakan tadi yang untuk ini. Berarti sekarang tinggal kita gunakan kalkulator saja. Anda dapatkan berapa? 0,8125 gitu ya. Nah gitu. Baik, nah itulah contoh gitu ya, bagaimana kita menghitung probabilitas binomial untuk peluang atau probabilitas dari suatu kejadian yang memiliki nilai sama ya, antara H dengan T. Itu probabilitasnya dalam satu lemparan kan setengah-setengah ya, 50%, 50%. Nah, oke. Nanti kita akan melanjut ke probabilitas yang tidak sama, menghitung distribusi binomialnya. Baik, sampai di sini kita istirahat dulu sebentar ya. Semangat.